Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi current liabilities, provision, dan contingent liabilities. Selamat menyaksikan. Current liabilities atau yang biasanya kita sebut liabilitas jangka pendek. Kita telah mengetahui liabilitas ini bagian dari elemen utama dalam pelaporan keuangan. Adapun karakteristik dari liabilitas yaitu yang pertama merupakan kewajiban saat ini. Karakteristik liabilitas yang kedua yaitu timbul dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga akan diselesaikan di masa yang akan datang. Ada 3 kemungkinan cara kita itu melunasi liabilitas. Yang pertama, mengeluarkan kas. Yang kedua, menyerahkan aset kita yang lain. Yang ketiga, menciptakan sesuatu yang baru atau menciptakan hutang yang baru. Liabilitas jangka pendek dilaporkan jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, liabilitas tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal. Yang kedua, liabilitas tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Dalam pembagian untuk liabilitas itu ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang membedakan itu terletak pada berapa jangka waktu kita itu melunasi hutang tersebut. Kalau seandainya hutang itu harus kita lunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan, itu termasuk liabilitas jangka pendek. Kalau seandainya liabilitas itu kita akan lunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan, maka ia akan masuk ke kategori liabilitas jangka panjang. Jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama, hutang usaha. Yang kedua, wesel bayar. Yang ketiga, bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Yang keempat, kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali. Yang kelima, utang dividen. Yang keenam, uang muka dan deposito pelanggan. Yang ketujuh, pendapatan diterima di muka. Yang ke-8, hutang pajak penjualan. Yang ke-9, hutang pajak penghasilan. Yang ke-10, liabilitas terkait karyawan. Wesel bayar. Wesel bayar merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa depan sesuai tanggal yang ditetapkan. Wesel bayar bisa diklarifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang. Itu tergantung jangka waktu wesel itu berapa lama. Kalau yang tertera di dalam wesel itu 3 bulan, 6 bulan, maka itu adalah sebagai liabilitas jangka pendek. Tapi kalau lebih dari 1 tahun, maka ia termasuk kategori liabilitas jangka panjang. Terdapat 2 kategori dalam wesel bayar. Yang pertama, interest bearing notes. Interest bearing notes itu tertera berapa persen tingkat bunga. Kalau zero interest bearing notes, yaitu tidak menyebutkan bunga dalam persentase. Berikutnya bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Ada 3 hal kemungkinan hutang jangka panjang tidak disebut sebagai liabilitas jangka pendek, yaitu yang pertama akan dilunasi dengan akumulasi aset yang kategorinya bukan sebagai aset lancar. Yang kedua, akan dilunasi dengan menerima suatu hutang yang baru. Yang ketiga, dikonversi menjadi saham biasa. Berikutnya yaitu dividen. Ada 3 tanggal penting terkait pembayaran dividen. Yang pertama, tanggal pengumuman. Di tanggal pengumuman ini, disitulah kita mengakui adanya hutang dividen. Yang kedua, tanggal pencatatan.
Pada pencatatan ini dilakukan secara administrasi. Yang ketiga, tanggal pembayaran. Pada tanggal pembayaran ini, hutang dividen itu terletak di debit atau dihapuskan, dan di kreditnya adalah cash. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contingent liabilities dan provision. Kita akan membahas tentang provision terlebih dahulu. Jadi, provision ini termasuk ke dalam kategori kewajiban bersyarat. Pengertian dari provision itu sendiri merupakan kewajiban yang kapan dan berapa jumlah yang harus dibayar itu belum bisa dipastikan, karena ia tergantung dengan peristiwa di kemudian hari. Pengakuan provision. Perusahaan mengakui beban dan liabilitas terkait untuk provision hanya jika 3 syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar memerlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban. Yang ketiga, perkiraan yang dapat diandalkan dapat dibuat untuk jumlah kewajiban. Jika ketiga kondisi ini tidak terpenuhi, maka tidak ada provision yang diakui. Adapun jenis-jenis umum provision sebagai berikut. Yang pertama, perkara pengadilan. Yang kedua, garansi. Yang ketiga, premi. Yang keempat, lingkungan. Yang kelima, kontrak memberatkan. Yang keenam, restrukturisasi. Provision bisa timbul karena litigasi. Kalau provision itu timbul karena litigasi, maka kita harus mempertimbangkan apakah tahun ini kita akan mengakui nggak itu sebagai provision. Untuk bisa mengakui itu sebagai provision, maka harus ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, apakah kemungkinan kewajiban itu akan terjadi dan dapat diukur untuk tahun sekarang. Yang kedua, apakah ada kemungkinan besar bahwa itu akan membawa kerugian. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan estimasi yang rasional. Kesimpulan yang terkait dengan litigasi itu ada 2. Yang pertama, apakah kewajiban ini mungkin tidak diajukan sebagai gugatan, atau tingkat bahwa gugatan itu bisa diajukan ke pengadilan. Yang kedua, seberapa besar kemungkinan kita kalah dan kita menanggung konsekuensi ganti rugi. Maka, jika kedua ini terpenuhi dan kerugian itu dapat diestimasi berapa jumlah kerugiannya, dan bahwa kejadian yang kita timbulkan kewajiban itu, maka kita tentukan pada tanggal laporan keuangan atau sebelum tanggal laporan keuangan. Maka kita harus mengakui itu sebagai liabilities atau sebagai provision. Berikutnya, contingent liabilitas. Contingent liabilitas ini tidak diakui dalam laporan keuangan karena merupakan kewajiban yang belum dipastikan sebagai kewajiban kini. Yang kedua, kewajiban kini yang tidak berkemungkinan besar bahwa pembayaran dilakukan. Yang ketiga, kewajiban kini di mana estimasi yang andal atas kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan. Ada 4 tingkatan kemungkinan keterjadian sehingga bisa menimbulkan yang namanya contingent liabilitas. Yang pertama, remote, yaitu tingkat keterjadiannya sangat rendah, kurang dari 5%, maka perlakuan akuntansinya abaikan. Yang kedua, possible, yaitu tingkat keterjadiannya lebih besar 5%, kurang dari 50% atau sampai 50%. Maka perlakuan akuntansinya ia di-close atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, probable,
yaitu tingkat keterjadiannya lebih dari 50% sampai dengan 90%. Kalau ia sudah kategori probable, yang tingkat keterjadiannya lebih dari 50%, sering juga disebut proficient. Jadi yang dikatakan proficient itu kewajiban bersyarat di mana tingkat keterjadiannya itu lebih dari 50%, maka itu udah bisa disebut proficient. Maka perlakuan akuntansinya ia harus diakui atau harus ada pengakuan. Kalau ada pengakuan, pasti ada pengukuran. Kalau ada pengukuran, pasti ada pencatatan. Kalau ia dicatat, pasti akan diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, yaitu virtual service, yaitu tingkat keterjadiannya lebih dari 90%, tapi tidak sampai 100%. Kenapa tidak boleh sampai 100%? Karena kalau sudah 100% bukan lagi contingent liabilitas, maka ia menjadi kewajiban pasti. Itulah materi singkat tentang current liabilities, provision, dan contingent liabilities. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.